akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, datang dari mata uang dolar Amerika Serikat yang menjadi acuan bagi mata uang lain di dunia. Dolar Amerika Serikat begitu perkasa sehingga banyak negara di dunia sangat bergantung pada mata uang negara paman Sam tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengungkapkan penyebab dolar Amerika Serikat mampu menjadi mata uang yang sangat kuat di dunia. Dia mengatakan Amerika Serikat memang memiliki beberapa kelebihan di bidang ekonomi dibanding negara lainnya. Menurut Sri Mulyani, faktor pertama tak bisa dipungkiri Amerika Serikat merupakan ekonomi terbesar di dunia. Kedua, negara ini juga memiliki monopoli terhadap banyak sekali teknologi. Ketiga, Amerika Serikat memang menggunakan dolar sebagai salah satu alat untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka. Sri Mulyani mengatakan hal itu bisa terjadi karena banyak negara yang memiliki mata uang yang kurang kredibel. Maka itu beberapa negara secara sukarela menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uangnya. Bank Indonesia melakukan rapat bersama Komisi 11 DPR RI membahas proyek Nexus yang disebut akan menjadi sistem pembayaran antar negara di ASEAN. Gubernur BI Peri Warjio menyampaikan Nexus memberi alternatif pengiriman dana antar negara secara cepat, mudah dan dalam harga terjangkau. Selain itu Nexus juga menjadi kerjasama sistem pembayaran QR dan retail fast payment antar negara yang diintegrasikan dengan inisiatif Local Currency Transaction atau LCT untuk penggunaan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi. Nexus proyek bertujuan untuk memungkinkan pembayaran instan lintas batas dengan menghubungkan beberapa sistem pembayaran instan domestik atau IPS secara global. Proyek ini telah menghasilkan cetak biru komprehensif untuk menstandarisasi cara komunikasi IPS dalam negeri. Cetak biru ini memungkinkan para negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di kancah global dengan lancar. Proyek Nexus merupakan inisiatif dari Bank for International Settlements atau BIS Innovation Hub yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik atau instant payment system secara global. Ini adalah proyek pertama BIS Innovation Hub di bidang pembayaran yang menuju implementasi dan BIS berperan sebagai penasehat proyek Nexus sekaligus akan menyiapkan skema operasional dan membuka peluang bagi peserta baru dari seluruh dunia. Saham Prayogo Pangestu selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan investor karena daya tariknya yang luar biasa. Track record yang cukup baik dari kenaikan saham-saham Prayogo mendorong minat tinggi terhadap saham-sahamnya yang akan berencana melaksanakan initial public offering. Track record yang cukup baik dari saham-saham IPO Prayogo mendorong harapan besar investor terhadap dua calon emiten yang Prayogo akan siap melantai. Kabar mengenai PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi atau CDI untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham semakin terlihat. PT Chandra Daya Investasi atau PT CDI bergerak di bidang investasi khususnya dalam infrastruktur. Manajemen PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA buka suara perihal IPO anak usahanya yaitu PT Chandra Daya Investasi. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen membenarkan terkait rencana tersebut. Manajemen menyebutkan PT CDI juga menjadi salah satu motor pertumbuhan dari Chandra Asri Group. Oleh karena itu, bisnis infrastruktur ini merupakan bisnis dengan prospek yang baik. IPO PT CDI semakin nyata usai beredarnya tampilan prospektus IPO PT CDI di kalangan investor dan juga berbagai grup saham. Markas besar perusahaan roket milik Elon Musk, SpaceX, kini resmi menjadi kota mandiri bernama Starbase. Keputusan ini disahkan melalui pemungutan suara pada akhir pekan lalu yang didominasi oleh para karyawan SpaceX yang tinggal di wilayah tersebut. Tepatnya di ujung selatan negara bagian Texas, dekat perbatasan Meksiko. Dengan luas sekitar 3,9 km persegi, Starbase menjadi kota kecil dengan visi besar yakni sebagai pusat peluncuran roket yang ditargetkan mengantar manusia kembali ke bulan dan bahkan ke Mars. Elon Musk pun menyebut hasil pemungutan suara ini dengan antusias. Lewat akun X miliknya, ia menyatakan Starbase kini adalah kota sungguhan. Namun,
Status baru Sarbei sebagai kota mandiri menuai kritik. Sebagian pihak khawatir hal ini akan memperluas kontrol pribadi Musk atas kawasan tersebut, termasuk kemungkinan penutupan akses publik ke pantai dan taman negara bagian untuk mendukung peluncuran roket. Saat ini beberapa rancangan undang-undang juga tengah digodok di legislatif negara bagian Texas. Salah satunya mengusulkan agar kewenangan seperti penutupan pantai dipindahkan dari pemerintah daerah ke wali kota dan Dewan Kota Sarbei.